Shalom, selamat hari Minggu dan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada yang pertama kali datang ke HKBP Mampang. Kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita persiapkan ibadah kita dengan berdoa masing-masing. Amin. Kita bernyanyi nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,
Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaurilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 731 ayat 1. Hukum Tuhan untuk minggu hari ini diambil dari pasal yang ke-5 sampai ke-10. Pasal yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 174 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 459 ayat 3. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Kita membacanya bergantian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecokakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 121 ayat 5 dan 6.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Horas Madhita. Pokok-pokok Watra Jemaat Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional pada hari ini minggu tanggal 23 Oktober, pendeta fungsional HKBP Mampang, Inang Pendeta Teti melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini minggu tanggal 23 Oktober kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Badan Penyelenggaraan Pendidikan HKBP. Yang kedua, sesuai dengan surat Pareses Distrik 8 DKI Jakarta nomor 491 seterusnya, pada hari Minggu depan tanggal 30 Oktober setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan korban gempa bumi di Taput dan sekitarnya. Yang keempat, penghiburan. Sebelumnya disampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Bapak Friden Lumbantoruan dari sektor 4 telah berpulang ke rumah Bapak di Rumah Sakit Angkatan Udara Halim. Beliau berumur 81 tahun dan acara penguburan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober. Serta pada hari ini Minggu tanggal 23 Oktober pukul 11.30 atau setelah ibadah siang, gereja akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga Bapak Friden Lumbantoruan almarhum bertempat di Gedung Serbaguna. Karena itu dihimbau untuk kepada kita dapat mengikutinya. Yang kelima, latihan Natal sekolah minggu pada hari ini juga Minggu tanggal 23 Oktober setelah selesai kelas sekolah minggu bertempat di gedung gereja KBP Mampang akan diadakan latihan Natal untuk sekolah minggu. Dimohon bantuan agar orang tua anak sekolah minggu dapat mengantarkan anaknya untuk dapat mengikuti latihan ini. Yang keenam, pertanggiangan sektor pada hari Selasa tanggal 25 Oktober pukul 7.30 malam dilaksanakan ibadah kebaktian sektor 4 di keluarga D. Manulang, Inang Boru Simbolon bertempat di Gedung Serbaguna. PA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober pukul 5 sore akan diadakan PA perempuan. Dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober pukul 7 malam akan diadakan PA Amas Resort yang bertempat di Gedung Serbaguna. IMB AKBP Mampang berdasarkan surat nomor 20 seterusnya tentang izin mendirikan bangunan disampaikan kepada jemaat AKBP Mampang pada hari Kamis minggu lalu tanggal 13 Oktober bertempat di gereja KBP Mampang telah dilaksanakan penyerahan
IMB Rumah Ibadah HKBP Mampang oleh pemerintah daerah diwakili oleh Bapak Camat. Terpujilah nama Tuhan. Yang keenam, ibadah variatif pada hari Minggu tanggal 30 Oktober pukul 5 sore bertempat di gedung gereja HKBP Mampang akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Parheon Amas Resort pada hari Minggu juga tanggal 30 Oktober adalah pesta Parheon Amas Resort HKBP Mampang Perapatan dan dilaksanakan pada ibadah pukul 9.30 bertempat di HKBP MT Haryono. Mutasi pelayanan sehubungan dengan SK Eporus nomor 439 tentang perpindahan pendeta TD Sitompul menjadi pendeta fungsional HKBP Kernolong dan SK Eporus HKBP nomor 438 atas nama Inang Pendeta Suryani Ida Sihite menjadi pendeta fungsional di HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu, pada hari Minggu tanggal 6 November, acara Pangojakonon Pendeta Teti Dorinda Sitompul dilaksanakan di HKBP Kernolong. Pada hari Minggu tanggal 13 November, acara Paborhaton Pendeta Sitompul dan pelantikan Pendeta Sihite di HKBP Mampang Perapatan pada pukul 9.30 atau ibadah berbahasa Batak. Rapat Parhalado Resort pada hari Jumat tanggal 4 November mulai pukul 12 dilaksanakan rapat Parhalado Resort HKBP Mampang. Bertempat di konsistori untuk menyusun konsep program dan anggaran tahun 2023. Rapat HKBP Resort Mampang Perapatan pada hari Jumat tanggal 11 November akan diadakan rapat Resort HKBP Mampang Perapatan pukul 12 siang sampai seterusnya bertempat di Gedung Serbaguna, dan untuk itu melalui warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhalado Resort, utusan Sintua, pelayanan full time, majelis perbendaraan, utusan pengurus seksi-seksi yang terdiri dari Koinonia, Marturia dan Diakonia serta pengurus dewan-dewan. Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan resort tahun 2022, laporan keadaan keuangan resort pada tahun 2022 serta rencana program kerja resort 2023 termasuk anggaran. Yang ke-14, program kerja dewan dan seksi. Kepada dewan dan seksi di gereja HKBP Mampang dimohon untuk dapat menyusun program 2023 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme penata layanan. Program mohon dapat disusun dalam bentuk matrik dengan memuat nama program, sasaran, tujuan serta peserta, termasuk juga waktu, tempat pelaksanaan dan biaya yang ada. Dimohon program tersebut dapat diserahkan paling lambat Minggu tanggal 11 November dan dikirim ke email HKBP Mampang Perapatan sesuai di warta jemaat. Pemberitahuan untuk tema Natal pada akhir tahun ini adalah tema Natal tahun 2002, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, terambil dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Sinode Godang HKBP pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober bertempat di Seminarium Sipaholon, Tarutung, akan diadakan Sinode Godang HKBP dengan tema Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sinode Godang ini diikuti oleh utusan Sinode Gidang dari gereja kita, yaitu Sintua Res Roberto Sinurat. Yang ke-17, pelatihan UMKM pada hari Senin tanggal 31 Oktober pukul 8 pagi bertempat di Sopo Marpikir. HKBP akan dilaksanakan pelatihan UMKM kepada kaum perempuan se-HKBP Distrik 8. Diberitahukan kepada 5 orang seksi untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Inang Nyonya Pardosi Flora Berliana Burutamba dari sektor 3 yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Bapak DJ Malau sektor 4 yang sedang dalam pemulihan di rumah. Firman Tuhan,
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia pun akan bertindak. Kami akan membacakan pesan dan surat dari pusat atau dari HKBP tentang laporan Oktober penggalangan dana pensiun HKBP setelah warta ini. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Tuhan memberkati. Kami akan bacakan surat dari PR Raja Tarutung tertanggal 15 Oktober tahun 2022 dengan nomor 1395 dan seterusnya, perihal laporan bulan Oktober dana pensiun HKBP. Kepada yang terhormat seluruh warga dan majelis gereja HKBP dengan perantaraan pimpinan jemaat di tempat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Sehubungan dengan upaya yang dilaksanakan selama ini untuk menyelesaikan kekurangan biaya HKBP ke dana pensiun melalui gerakan 1000 per hari dan dalam bentuk lain, baik berupa amplop persembahan syukur malam dana serta gerakan 5.000 per perempuan sekali saja. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang dana yang terkumpul hingga hari ini ke rekening dana pensiun HKBP sebesar 12.329.400.368 rupiah. Dana tersebut terkumpul pada 4 rekening yang sudah ada, rekening BNI, BRI, Mandiri, dan Mandiri. Di samping itu, dana yang telah terkumpul hingga tanggal 1 Agustus di rekening pemerhati kasih HKBP adalah sebesar 1.316.656.317 rupiah. Dengan demikian total dana yang masuk menjadi 13.646.056.685 rupiah. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membantu dana pensiun hingga saat ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total kekurangan yang harus ditutupi adalah sejumlah 144.075.074.429 rupiah. Sementara kita telah salurkan sebesar 110,6 miliar dan akan disalurkan sebesar 13,6 miliar, jadi mencapai 88,2%, dan kita masih harus mengumpulkan lagi sebesar 16.582 juta seterusnya atau sebesar 11,8%. Kiranya Tuhan mengaruniai kita dengan berkat-Nya sehingga kita dapat dipakai menjadi alatnya untuk menyelesaikan kekurangan HKBP ke dana pensiun. Saat ini program pensiun HKBP telah resmi berpindah dari program pensiun manfaat pasti ke program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK. Demikian pemberitahuan dan ucapan terima kasih serta permohonan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus tertanda tangani Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian surat yang kami bacakan. Kami mengundang jemaat untuk kita melipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami boleh kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan boleh berikan ke kami dan Tuhan boleh kumpulkan saat ini kami di rumah-Mu untuk kami beribadah. Bapa, pada minggu ini banyak rencana-rencana kegiatan kami. Untuk itu Tuhan, berkati semua kegiatan kami, dan kami juga berdoa khusus Bapa untuk keluarga Bapak Friden Lumbantoruan yang Engkau telah panggil
di hari Senin kemarin, dan biarlah Tuhan kami naikkan syafaat kami agar Tuhan boleh memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga mendoakan Bapak untuk rencana-rencana kegiatan kami, khususnya jemaat-Mu HKBP Mampang, melalui latihan Natal, pertanggiangan sektor, PA, dan Parheheon Ama. Tuhan, rencana kami hanyalah tinggal rencana. Jika Engkau tidak mengizinkan untuk itu, Tuhan berkati semua rencana dan kegiatan kami, dan ajarkan kami Tuhan bahwa kegiatan ini bukan untuk kami tetapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga tetap mengucap syukur Bapa atas terbitnya IMB kami di tanggal 13 Oktober kemarin. Terima kasih Tuhan atas kerinduan yang bertahun-tahun yang telah Engkau kabulkan. Biarlah Tuhan melalui IMB ini penata layanan di HKBP Mampang, khususnya dalam bentuk administrasi, akan semakin baik. Dan biarlah Tuhan melalui IMB-Mu ini, nama-Mu khususnya melalui gereja HKBP Mampang semakin dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga mendoakan rencana kegiatan Parhalado Resort dalam mengadakan kegiatan-kegiatan rapot. Biarlah Tuhan rencana-rencana kami, pertanggungjawaban dari Parhalado Resort dan rencana untuk kegiatan di 2023, Tuhan boleh berikan penerangan sehingga rencana termasuk juga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mendoakan khusus untuk rencana program dan seksi pada tahun 2023. Bapa, ajarkan kami melalui program dan rencana kerja yang akan dibuat, biarlah Tuhan semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menjadi ego dari kami masing-masing. Terlebih Tuhan, mulai Senin sampai dengan Kamis, pelayan-Mu berkumpul di Seminarium Sipaholon di Tarutung akan untuk mengadakan sinode. Bapa, biarlah Tuhan melalui sinode Godang HKBP yang akan berjalan, semua pelayanan, semua masalah, dan terutama Tuhan semua rencana-rencana yang berhubungan dengan jemaat Engkau boleh berkati, sehingga sinode itu boleh dimulai dari awal dan berakhir dengan baik. Bapa di surga, kami juga mendoakan rencana tanggal 2 minggu lagi akan ada pelatihan UMKM. Biarlah Tuhan melalui pelatihan UMKM, kebangkitan ekonomi dari jemaat-jemaat-Mu khususnya di distrik 8 Engkau boleh berkati dan Engkau boleh angkat menjadi sumber berkat dari-Mu melalui kegiatan ini. Bapa, khusus kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, yaitu Inang Nyonya Pardosi dan Amang Malau. Tuhan, mereka sedang kurang sehat, mereka dalam kondisi yang tidak baik. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan lawat, Tuhan tumpangkan tangan, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, sehingga Tuhan kami tetap rindu dan kami boleh beribadah bersama-sama dengan mereka. Demikian juga Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk pejabat gubernur dari DKI Jakarta yang baru. Tuhan, terima kasih untuk segala pergumulan dan berkat pada gubernur yang kemarin, dan biarlah Tuhan Engkau tetap berkati gereja-Mu, Engkau juga berkati pemimpin-pemimpin yang ditunjuk, sehingga pelayanan mereka baik kepada ruas-Mu, baik kepada gereja-Mu, dan khususnya kepada DKI melalui pejabat gubernur yang baru boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan, untuk itu kami tetap mendoakan kondisi dari negara kami, dan Tuhan khususnya kami mendoakan perangkat-perangkat pemerintahan-Mu, baik dari yang tertinggi Bapak Jokowi dan Wakil Presiden sampai kepada perangkat terendah dari RT. Tuhan, biarlah semua pergumulan dari gereja-Mu, pergumulan dari jemaat-Mu, pergumulan dari bangsa-Mu, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh berikan yang terbaik kepada kami sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa, syafaat ini tidak layak kami sampaikan karena kami orang berdosa. Untuk itu kami alaskan doa kami ini, kami mohon ampun Tuhan agar syafaat kami layak di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyampaikan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi nomor 728 ayat 1 dan selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk menderita sebagai prajurit Kristus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman. Saudara-saudari, konteks nats ini adalah pada abad pertama, di mana penyiksaan Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen yang juga menghancurkan Yerusalem tahun 70. Dapat kita tonton dalam sebuah film, Nero and Evil Imperial. Nero and Evil Imperial. Kaisar Nero adalah sebuah kekuasaan kearoganan iblis. Tahun 70, dengan arogansinya, dengan kekuasaannya yang berlebihan, dia menghancurkan Yerusalem, membakar habis rumah-rumah orang Kristen. Orang Kristen dianggap sebagai penjahat besar dan membakar hidup-hidup orang Kristen supaya dia dianggap sebagai Tuhan. Dalam suasana mencekam, orang Kristen yang tidak punya senjata, tapi Paulus mengatakan supaya kita seperti prajurit, tapi prajurit Kristus yang tidak punya pedang, yang tidak punya militer, tidak punya pasukan, tidak punya kekuatan, tetapi disuruh berjuang di dalam iman Kristus. Luar biasa. Inilah yang terjadi, saudara-saudari, sepanjang masa bagi pengikut Kristus. Penyiksaan demi penyiksaan, kekerasan demi kekerasan, arogansi demi arogansi. Puji Tuhan, puji syukur, gereja secara khusus di Indonesia ini, Mampang Perapatan mendapat izin minggu yang lalu. Padahal banyak gereja-gereja kita yang mengurus izin seperti Cilegon, wali kota tidak memberikan. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama
tidak menyetujui pendirian gereja di Cilegon. Setelah IMB Mampang keluar, banyak WA kepada pendeta Resok Mampang. Katanya, puji Tuhan luar biasa, di pusat kota, ibu kota negara bisa keluar IMB. Wah, macam-macam datang WA itu. Silakan siapa yang menyusul, mengurus izin. Dalam doa, kami doakan terus. Karena memang harus kita akui bahwa izin gereja di Indonesia ini agak susah. Dari beberapa yang mengurus izin, ya beruntung Mampang memperoleh. Karena banyak yang mengurus, sudah lewat masa jabatan gubernur, sudah lain lagi persoalannya. Inilah saudara-saudara, bukan persoalan yang baru, bahwa sejak abad pertama, orang Kristen atau pengikut Kristus telah banyak mengalami penolakan-penolakan, banyak mengalami kehancuran-kehancuran. Yerusalem saja 3 kali dihancurkan. Pertama Nebukadnezar, kemudian Kaisar Nero, kemudian perang salib tahun 1100 dihancurkan lagi. Bahkan gereja di Kairo dirubah jadi masjid sampai sekarang. Tetapi inilah yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang sangat muda tetapi sudah memimpin jemaat, memimpin gereja. Masih sangat muda, diperkirakan masih 15 tahun, yang tidak banyak pengalaman tetapi harus kuat, tabah, sabar, menderita. Karena banyak yang menolak, banyak yang melecehkan, banyak yang meragukan, banyak yang menertawakan, banyak yang menghina, banyak ancaman, rintangan, ancaman demi ancaman. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah pengakuan Paulus bagaimana dia setelah bertemu dengan Kristus, maka Kristuslah satu-satunya yang dia percaya dalam hidupnya. Semua jabatan, pangkat, status sebelum mengenal Kristus dia buang dan dia menganggap tidak berguna, bahkan sampah. Setelah dia bertemu dengan Kristus, dia berkata bahwa Kristus adalah segalanya. Disitulah sukacita yang abadi, disitulah kegembiraan, disitulah keselamatan, disitulah semuanya. Dan dia berkata kepada Timotius harus berserah diri kepada Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini disampaikan Paulus kepada Timotius, apa yang kukatakan, apa yang engkau dengar daripadaku, apa yang kuajarkan, apa yang kusampaikan, apa yang kukhotbahkan di depan banyak saksi, bukan tersembunyi. Sebagaimana khotbah dan firman Tuhan sampai sekarang ini, kita juga menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bagaimana Timotius diharapkan untuk berbagi, bagaimana Timotius diharapkan berkhotbah bagi orang lain, bersaksi tentang Kristus. Demikianlah juga kita, saudara-saudari, harus bersaksi seperti seorang prajurit yang diperintahkan, siap komandan. Maulidokan bergereja harus ke gereja, pertanyaan-pertanyaan, pengumuman-pengumuman harus seperti militer yang setia dan siap diperintah. Demikianlah Paulus mengatakan kepada Timotius harus seperti militer
yang siap komandan. Karena kita dibawa kepada kasih dan damai sejahtera Kristus, bukan dibawa kepada kematian dan kehancuran. Dengan demikian saudara-saudara, menurut Paulus ini kepada Timotius, jika kita mau turut perintah itu, disitulah kita mendapat sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Bahwa gereja harus eksis dan jemaatnya harus eksis menjadi pemberita-pemberita Injil. Jangan mundur, jangan kendor. Kalau ada tantangan, kesulitan, ada dipersulit. Kebetulan juga di Cilegon pendetanya dongat tubuni dongan Marbun. Saya selalu tonton itu di TV, apa jawabannya ya? Sebab dia emosi bisa menjadi seperti kerusuhan-kerusuhan di Poso. Kalau pendetanya salah ucap kan, kalau demo di kantor wali kota, bagaimana Pak Pendeta Marbun ini menjawab? Tapi dia bijaksana. Kita juga terus mendoakan dia supaya bijaksana, jangan melakukan kekerasan, jangan melawan, tapi tetap berdoa walaupun dipersulit izinnya, bahkan jemaahnya ada 50 km harus ke Serang, Banten. Jadi orang itu minta supaya di Cilegon, ada kejauhan ke Serang, jemaahnya sudah 2000-an, tapi tidak dikasih izin gereja. Jadi pendeta ini berjuang mendirikan gereja, izin gereja tidak dikasih walaupun sudah dibeli tanahnya, seperti Mampang ini. Dulu di Restu dibeli ini, demikian juga di Cilegon ada tanah PT dibelinya, sudah dibayar, tapi mau mendirikan tidak dikasih izin. Alasannya bahwa puluhan tahun yang lalu sudah penandatanganan tokoh-tokoh agama dan wali kota bahwa tidak bisa ada gereja di Cilegon. Waduh, udah repot sekali tuh. Padahal orang Batak HKBP sudah 2000 lebih. Itulah penderitaan, tetapi harus berperang maju dalam doa, bukan dengan kekerasan. Karena kita sudah malu kejadian di Poso, waktu kita melawan ini yang sebelah itu malah dia lari ke masjid. Dikatakan sudah saya dipukuli oleh orang Kristen. Balik lagi dari masjid membakar gereja. Jadi nang boy pas mana binani Mampangon, kalau mereka leba hari raya kasih kambing, doakan, nggak usah dilawan. Jadi kita mengundang sini dari RT, RW, lurah, camat, ya kita kasih makan, baru mereka senang. Baru selama-lamanya nanti anak cucu jemaat sini sudah nggak ada khawatir beribadah di gereja ini, karena sudah ada izinnya. Kalau nggak ada izin kan bisa diungkit-ungkit kembali. Demikian Paulus berkata kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, bukan prajurit yang mengangkat senjata, tetapi prajurit yang berdoa setiap saat, amar tangiyang, beribadah, dan melakukan kekerasan, tetapi damai, memberikan sukacita, sama seperti dikatakan Yeremia waktu di pembuangan, tanamlah sayuran, setelah kau panen bagi-bagilah kepada orang-orang yang menjajah kalian, karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kota ini. Jadi kita orang Kristen dilarang melakukan perang dan kekerasan, tetapi orang Kristen diajak untuk berdamai dan memberikan yang terbaik bagi tetangga kita. Manangah apa agama ini, mau Muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau etnis Tionghoa, mau suku Sunda, Jawa, leam mate tanggami. Manangah na buila namu, garong na garong, pisang na pisang. Tong ini duduk si Yeremia. Takya duduk firman Tuhan kita melawan, enggak pernah. Tapi kita hanya sebagai prajurit yang menderita, yang berdoa, yang terus memberi yang terbaik bagi orang lain dan negara ini.
mendoakan wali kota, Pak RT. Beda kira wawancara di sini, podcast pimpinan Ormas Islam di Jakarta Selatan ini, isu kuda apakah mengganggu suara azan kami? Bau dong enggak HP terganggu nanti. Kiri kanan terus dimeheli sadari, alewam non. Mengganggu do ain sembayangi, barang mengganggu tauhid do begini ku suara ni azam munai. Memang memuji Tuhan kan azan itu kan sembahyang memuji Tuhan, ya kita terimalah dengan lapang dada. Pokoknya ditanya apakah ada gangguan selama ini, memang enggak ada. Saya sudah 2 tahun di sini enggak pernah ada melarang beribadah nih. Bahkan pegawai kami 4 keluarga muslim, enggak pernah dipaksa jadi agama muslim. Si Tejo, Darmo, si Muji, si Rusadanai, security, enggak pernah. Berdamai. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan behala tapi kiri diri tak perut kita, tetapi bagaimana kedamaian sekitar kita. Walaupun kadang kita merasa menderita, enggak apa-apalah. Kalau prajurit song do, kencangkan ikat pinggang, latih dirimu, fisikmu, mentalmu untuk menghadapi tantangan. Jadi yang dilatih Kristen untuk Kristen yang memble, gampang mengeluh, gampang merungut-ungut, tidak. Tapi kita adalah prajurit-prajurit yang harus dilatih tahan menderita, tahan lapar. Marhaci cacik mate, anggono sakuta, ngaso marhaci cacit. Aliang gono aeng aka lensia melakukan apa so tak tahap be marhaci cacit. Ino nang dohon di jami tahun. Jadi 5 tahun ke depan nanti lensia ini enggak ada, bagaimana penerus gereja ini tahan enggak menderita? Apa jadi kosong gereja ini? Apa mereka pindah gereja? Harus diperjuangkan ini. Gereja yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu ini dengan segala tenaganya, pikirannya, uangnya, membeli lahan ini dan sekarang punya izin. Janganlah generasi penerus gampang mengeluh, gampang merungut-ungut, gampang menyerah. Harus seperti militer, tetapi militer senjatanya hanya 2, dan kesabaran dan ketabahan. Ini yang disampaikan Paulus. Atau seorang olahragawan yang berjuang berlari sekuat tenaga, yang latihan, melalui latihan terus, udah dekat garis finish dia terjatuh, tapi merangkak lagi, martu karang sampai memegang garis finish. Songonima diharapkan orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang dari start pertama langsung mulus juara 1 ke garis finish. Tetapi jangan pula menoleh ke kiri dan ke kanan, hanya melihat kemeriahan sorak-sorai penonton sehingga dia terjatuh dan enggak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi orang Kristen yang sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat daya, sekuat iman, walaupun terjatuh sudah dekat garis finish, dia tetap merangkak martu garang sampai tangannya memegang garis finish. Itulah yang diharapkan Paulus. Orang-orang Kristen itu berjuang dengan latihan, disiplin, tahan menderita. Jangan cengeng, jangan gampang terpengaruh sorak-sorai, gemuruh penonton. Wow, mantap, keren, tapi dia terjatuh di tengah lapangan dan cedera. Tetapi orang Kristen adalah yang selalu fokus kepada tujuan, yaitu Yesus Kristus. Atau seorang petani yang bekerja keras, memilih benih yang terbaik dengan berdoa, kemudian menyamaikannya, kemudian merawatnya, menyiramnya, kemudian ditanam satu persatu, dipupuk, dirawat, dikasih pestisida sampai berbuah yang banyak. Merperbue jeruki, buah manis buahnya, kemudian bisa dikasih sama orang. Itulah seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasil usahanya.
Oleh karena itu Mampang harus terus berjuang, bekerja keras mulai perhalado sampai sekolah minggu, guru sekolah minggu berjuang terus. Atenang, berjuang sampai Tuhan memanggil. Bahwa sudah yang warta yang meninggal itu lebih 15 tahun cuci darah, berjuang sampai umur 81 tahun. Itu luar biasa itu perjuangan itu. Demikian juga kita harus berjuang. Perhatikanlah apa yang kau katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Yesus Kristus itu naroh tu pertibion, lahir di dunia ini, bekerja di dunia ini, menebus dosa kita dan mati di kayu salib, bangkit lagi supaya kita juga nanti kalau meninggal akan dibangkitkan. Firman ini adalah kebenaran. Jadi yang mati akan dibangkitkan, akan masuk ke surga. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Karena kebenaran firman itu Paulus mau menderita. Karena dia yakin suatu saat dia mendapat mahkota yang luar biasa sukacitanya. Walaupun dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu kalau firman itu enggak pernah mati. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh karena itu marilah kita setia, marilah kita bertekun, marilah kita berjuang untuk gereja kita, untuk Yesus Kristus. Never give up, jangan pernah terlempar handuk aja, jangan menyerah. Oleh karena itu yang murah menyerah, tetap bergembira, bersukacita. Anak-anak, berikan sukacita orang tuamu yang belum pernah kau berikan. Songoni mahita terus berjuang, yang sakit terus berjuang. Karena metua, karena marsahid terus berjuang. Bertangiang, yang punya masalah juga tetap berjuang, jangan menyerah. Karena perjuangan adalah sebenarnya hidup. Jadi perjuangan itu hidup. Sampai Tuhan memanggil. Kalau menyerah, ya itulah langsung mati. Walau ngarang-ngarang pengharapan, lah sinama permatena. Jadi hidup adalah perjuangan. Mari kita sama-sama berjuang dalam Kristus, bersukacita. Mularong maka masalah bisa disampaikan kepada perhalado. Kita doakan bersama-sama karena marsahid. Dipabuat waktu situ, tetangga akut di gerejaon, karena bermasalah. Tuhan Yesus memberkati saudara yang hadir pada minggu pagi ini, apapun pergumulan saudara. Ate, amang enang, beraksa binoto dah. Berengot doamu rotu gerejaon dengan anggo ibagasan mungkin karena marsai ada orang karena beban pikiran banyak. Tuhan Yesus pagi ini akan menguatkan, menyegarkan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, melalui Yesus Kristus kami telah mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami ikut setia menderita dalam Yesus Kristus. Bersama Yesus kami berjuang. Apapun persoalan pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, dalam nama Yesus kami bertekad pada hari ini untuk menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Aku tak meninggalkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.